Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai latihan soal merger dan akuisisi perusahaan yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sofiatul Khairiyah, Fani Ekan Hasanah, Adinda Novita Ayu Wijayanti, Aditya Dwi Firmansyah, Zakiyah Febrina Puspaningrum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan contoh dari merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu kesatuan tanpa menghilangkan kepemilikan dari salah satu pihak perusahaan. Contohnya, penggabungan PT Indosat Tbk dan PT Hutchison yang dilakukan pada September 2021. Keduanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. Kini, merger perusahaan itu menjadi Indosat Ooredoo Hutchison dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah akuisisi. Akuisisi sendiri adalah proses pengambil alihan hak milik suatu perusahaan oleh perusahaan lain, baik dengan cara pengambilan aset langsung ataupun dominasi saham. Contoh dari akuisisi sendiri ada platform Instagram yang dilakukan oleh pihak Facebook yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2012. Saat ini Instagram berada di bawah naungan Meta, perusahaan Facebook, dan memiliki kesatuan sistem satu sama lain. Untuk selanjutnya yaitu tabel perbandingan merger dan akuisisi. Untuk merger itu adalah penggabungan akan membentuk perusahaan baru, sedangkan akuisisi pengambil alihan membuat satu perusahaan berada di bawah naungan perusahaan induk. Lalu yang kedua, merger kedua perusahaan tidak lagi eksis masing-masing namun eksis dalam satu nama baru. Sedangkan akuisisi perusahaan lama tetap eksis namun dalam kontrol dan naungan perusahaan pengakuisisi. Lalu yang ketiga, merger terdapat perubahan nama, manajemen, dan struktur dalam perusahaan yang telah digabung. Sedangkan akuisisi tidak ada perubahan nama, manajemen, dan struktur dalam kedua perusahaan. Yang keempat, kewenangan pada merger kedua perusahaan setara satu sama lain. Sedangkan akuisisi, perusahaan pengakuisisi memiliki wewenang lebih kuat. Selanjutnya, motif dan tujuan. Untuk motifnya sendiri dibagi menjadi dua, motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Untuk motif ekonomi sendiri, yang pertama untuk meningkatkan nilai perusahaan atau value creation. Merger dan akuisisi diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui sinergi, diversifikasi, ekspansi, akuisisi aset, dan keuntungan pajak. Yang kedua, untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Pada akhirnya, motif utama merger adalah untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham sendiri. Yang selanjutnya, motif non-ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kekuatan pasar, di mana memperbesar pangsa pasar dan meningkatkan daya tawar perusahaan terhadap pemasok, pelanggan, dan pesaing. Yang kedua, memperoleh akses ke keahlian baru dengan mengakuisisi perusahaan lain untuk mendapatkan akses keahlian yang tidak dimiliki perusahaan pada sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Merger dengan perusahaan lain yang memiliki reputasi baik dapat meningkatkan citra perusahaan. Yang keempat, memelihara manajemen yang ada, di mana manajer melakukan merger atau akuisisi untuk mempertahankan posisi mereka atau meningkatkan peluang agar mereka dapat dipromosikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Membantu perusahaan mencapai tujuan, di mana akuisisi Gojek oleh Tokopedia pada tahun 2021. Tokopedia mengakuisisi Gojek, platform retailing terbesar di Indonesia. Merger ini menciptakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar yang signifikan di berbagai sektor seperti e-commerce, transportasi online, dan layanan keuangan. Nah, untuk merger dan akuisisi, merger Bank BCA dan Bank Mandiri. Pada tahun 2023, Bank BCA dan Bank Mandiri, dua bank terbesar di Indonesia, melakukan merger. Merger ini memungkinkan kedua bank untuk menggabungkan operasinya sehingga dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Nah, faktor-faktor pendorong perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Satu, meningkatkan pangsa pasar.
2. Meningkatkan sinergi operasional dan efisiensi perusahaan. 3. Memperluas bisnis perusahaan. 4. Meningkatkan keterampilan manajemen dan atau teknologi. 5. Mengurangi resiko yang terlalu parah. Nah, untuk evaluasi dampak merger dan akuisisi ialah dampak positif meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi, pengurangan biaya melalui penggabungan operasi dan sumber daya, memperluas jangkauan pasar dan basis pelanggan, masuk ke pasar baru dan meningkatkan pangsa pasar, mendapat akses ke teknologi dan keahlian baru, akses ke teknologi, keahlian dan talenta baru, meningkatkan kekuatan tawar-menawar, meningkatkan kekuatan tawar-menawar terhadap pemasok dan pelanggan, dan dampak negatifnya sendiri yaitu gangguan dan ketidakpastian, menurunnya moral karyawan dan produktivitas. Yang kedua, integrasi yang mahal dan memakan waktu. Contohnya, resiko integrasi yang tidak berhasil. Ketiga, kehilangan pekerjaan atau PHK akibat operasi yang tumpang tindih. 4. Masalah budaya atau bentrokan budaya dan kesulitan integrasi karyawan. Baik, selanjutnya adalah potensi manfaat dan juga resiko dari kegiatan merger perusahaan. Manfaat dari merger perusahaan ini adalah meningkatkan profitabilitas atau keuntungan perusahaan. Penggabungan aset dan juga modal yang lebih besar dapat menjadi upaya untuk peningkatan keuntungan. Kemudian perluasan market share atau pangsa pasar, di mana diversifikasi dan juga ekspansi pasar baru dengan resiko yang lebih besar karena sebelumnya ada saingan antara kedua perusahaan, tapi karena merger kemudian pangsa pasarnya itu akan semakin besar dan tidak ada saingan lagi. Kemudian menyatukan lini-lini terkuat dua perusahaan, yaitu dengan menggabungkan kekuatan untuk meningkatkan efisiensi dan manajemen kedua perusahaan yang sebelumnya mungkin adalah saingan satu sama lain. Kemudian saling melengkapi kelemahan satu sama lain, yaitu mengurangi atau menghilangkan kelemahan masing-masing perusahaan dengan melakukan diskusi antara perusahaan yang lama dengan perusahaan yang baru, bagaimana cara menciptakan uh, strategi baru berdasarkan hasil dari setiap perusahaan-perusahaan. Kemudian meningkatkan valuasi di mata investor, yaitu dengan nilai perusahaan akan semakin meningkat dan juga akan menarik minat para investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Risiko dari merger ini sendiri adalah konflik kepentingan antar pimpinan, di mana jika terjadi merger dan kedua perusahaan itu bergabung, maka mungkin saja akan terjadi konflik kepentingan antar kedua pimpinan setiap perusahaan. Gaya kerja dan juga visi misi yang berbeda dapat memicu konflik satu sama lain. Kemudian adaptasi budaya perusahaan, yaitu penyatuan budaya dan perusahaan yang berbeda itu memerlukan adaptasi yang cukup signifikan dan cukup sulit. Kemudian, risiko yang terakhir yaitu risiko perpecahan saat terjadi efisiensi. Efisiensi dapat memicu perpecahan dan ketidakpercayaan di antara sumber daya manusia dan juga pemangku kepentingan atau stakeholder, di mana bisa saja ada perbedaan pendapat sehingga efisiensi yang dilakukan itu tidak dapat berjalan dengan semestinya. Selanjutnya adalah potensi, manfaat, dan risiko dari akuisisi perusahaan. Yang pertama, manfaatnya adalah kapitalisasi bisnis akan semakin besar, di mana aset bisnis akan semakin bertambah dan berlipat ganda. Kemudian, yang kedua yaitu penguasaan market share sebagai luasan. Selanjutnya, market share atau pangsa pasar yang telah kita punya akan semakin besar dan juga mengalahkan pangsa pasar yang sudah dimiliki oleh kompetitor. Selanjutnya adalah proses yang lebih sederhana dibandingkan dengan merger. Nah, proses administratif dari akuisisi ini dibuktikan lebih legal dan juga lebih mudah dan cepat dilakukan dibandingkan dengan merger perusahaan yang terkesan lebih ribet daripada akuisisi. Selanjutnya, risiko dari akuisisi ini adalah biaya yang tinggi dari segi administrasi dan juga modal. Dalam mengakuisisi ataupun ambil alih suatu perusahaan, kita memerlukan modal yang besar, terutama untuk biaya administrasi dan juga peralihan dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan selanjutnya. Kemudian, risiko tidak bisa mengendalikan sumber daya dalam jumlah yang besar, karena akuisisi itu kita akan
mengambil alih perusahaan di mana sebelumnya kita punya perusahaan sendiri ya. Karena nanti akan terjadi pengendalian sumber daya yang besar, dan jika kita tidak mampu untuk melakukannya, maka pengendalian itu menjadi tidak efisien. Kemudian akulturasi budaya perusahaan akan terhambat karena budaya dari perusahaan satu dengan yang lainnya itu pastinya berbeda, dan akuisisi atau pengambil alihan itu menyebabkan beberapa karyawan dan juga para pekerja yang ada di perusahaan itu harus mengalami proses adaptasi lagi, dan juga itu akan memakan waktu yang lebih lama dan terkesan seperti pemaksaan budaya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan contoh mengenai contoh dampak positif dan juga dampak negatif dari akuisisi perusahaan. Yang pertama yaitu dari contoh dampak positif terlebih dahulu, merupakan akuisisi Gojek oleh Tokopedia pada tahun 2021 yang menciptakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar yang signifikan di berbagai sektor, menjangkau lebih banyak pelanggan dan juga meningkatkan pendapatan. Hal ini terbukti bahwa akuisisi Gojek oleh Tokopedia ini malah menjadi perkembangan pangsa pasar semakin besar. Kemudian hal yang positif terus terjadi. Kemudian merger yang positif di sini adalah merger antara dua perusahaan maskapai penerbangan sehingga dapat meningkatkan kekuatan tawar-menawar mereka terhadap pemasok dan bandara sehingga dapat mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian contoh dampak negatifnya adalah merger dua perusahaan retail yang dapat menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran di antara karyawan, pelanggan, pemasok, dan juga mengganggu operasi bisnis. Karena penggabungan dua perusahaan retail yang sebelumnya adalah saingan satu sama lain dapat menyebabkan kebingungan, baik itu dari karyawannya, adaptasi budayanya. Kemudian dampak negatif dari contoh akuisisinya yaitu adalah perusahaan rintisan oleh perusahaan besar bisa memakan waktu dan mahal untuk diintegrasikan, dan juga ada risiko integrasi tersebut tidak berhasil, yang artinya karena ada perbedaan budaya, kemudian ada perbedaan secara administratif dan sebagainya. Jika kita tidak bisa memanage itu dengan baik, maka itu akan menyebabkan integrasinya bisa saja gagal. Baik, di sini terdapat potensi manfaat dan resiko dari akuisisi. Yang pertama yaitu manfaat. Manfaat dari akuisisi ada 3. Yang pertama, kapitalisasi bisnis semakin besar, yaitu aset bisnis bertambah besar atau berlipat ganda. Yang kedua, penguasaan market share semakin luas, yaitu menguasai pangsa pasar kompetitor yang diakuisisi. Dan ketiga, proses lebih sederhana dibandingkan merger, yaitu proses administratif dan legal lebih mudah dan cepat. Sedangkan untuk resiko dari akuisisi yaitu yang pertama, biaya tinggi dari segi administrasi dan modal, yaitu memerlukan modal besar terutama untuk biaya administrasi dan peralihan. Yang kedua, resiko tidak bisa mengendalikan sumber daya dalam jumlah yang besar, yaitu pengendalian sumber daya yang lebih besar bisa menjadi tidak efisien. Dan yang terakhir, akulturasi budaya perusahaan terhambat, yaitu proses adaptasi budaya lebih lama dan bisa terasa seperti pemaksaan budaya. Selanjutnya, di sini terdapat contoh dampak positif dan negatif merger dan akuisisi. Dampak merger dan akuisisi bagi perusahaan ada dampak positif maupun negatif. Baik untuk dampak positif yaitu yang pertama, akuisisi Gojek oleh Tokopedia di tahun 2021 menciptakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar signifikan di berbagai sektor, menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua, merger antara dua perusahaan maskapai penerbangan dapat meningkatkan kekuatan tawar-menawar mereka terhadap pemasok dan bandara, sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Selanjutnya di sini dampak negatif, yaitu yang pertama merger. Dua perusahaan retail dapat menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran di antara karyawan, pelanggan, pemasok, serta mengganggu operasi bisnis. Sedangkan untuk akuisisi, perusahaan rintisan oleh perusahaan besar bisa memakan waktu dan memerlukan biaya yang mahal untuk diintegrasikan, dan ada resiko integrasi tersebut tidak berhasil.
Selanjutnya di sini terdapat dampak merger dan akuisisi pada karyawan. Yang pertama ada dampak positif, yaitu akuisisi. Perusahaan oleh perusahaan yang lebih besar dapat mengarah pada gaji dan tunjangan yang lebih tinggi bagi karyawan, terutama jika perusahaan yang mengakuisisi menawarkan gaji dan tunjangan yang lebih kompetitif. Selanjutnya, merger. Dua perusahaan manufaktur dapat memberi karyawan kesempatan untuk belajar keterampilan baru dalam operasi, logistik, dan manajemen rantai pasokan. Dan yang terakhir yaitu dampak negatif. Merger dua perusahaan dengan budaya kerja yang berbeda dapat menyebabkan stres dan kecemasan bagi karyawan, karena mereka mungkin khawatir tentang bagaimana budaya baru akan mempengaruhi pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, akuisisi. Perusahaan lokal oleh perusahaan multinasional dapat menyebabkan perubahan budaya yang signifikan seperti perubahan bahasa, cara berpakaian, dan norma kerja yang mungkin sulit oleh diadaptasi oleh beberapa karyawan. Lanjut dari saya mengenai contoh dampak positif dan negatif merger dan akuisisi, yakni dampak pada industri. Yang pertama, dampak positif akuisisi. Akuisisi perusahaan teknologi oleh perusahaan manufaktur dapat membantu perusahaan manufaktur untuk menjadi lebih kompetitif di era industri 4.0 dengan mengadopsi teknologi baru seperti robotika dan kecerdasan buatan. Lalu untuk merger, dampak positif merger dua perusahaan farmasi dapat memungkinkan mereka untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian untuk mengembangkan obat dan perawatan baru yang inovatif. Selanjutnya terdapat dampak negatif akuisisi. Akuisisi supermarket oleh perusahaan retail besar dapat membatasi pilihan konsumen untuk produk dan layanan, karena mereka akan memiliki lebih sedikit pilihan tempat untuk berbelanja. Selanjutnya terdapat dampak negatif merger dua perusahaan telekomunikasi yang dapat menyebabkan berkurangnya persaingan di industri telekomunikasi yang dapat mengarah pada harga yang lebih tinggi dan kualitas layanan yang lebih rendah. Selanjutnya terdapat studi kasus akuisisi. Studi kasus akuisisi sukses, kami mengambil jurnal dengan judul Analisis Akuisisi PT Indofood Sukses Makmur terhadap PT Indomarko Adi Prima sebagai distributor makanan olahan. Faktor kesuksesan akuisisi PT Indofood Sukses Makmur terhadap PT Indomarko Adi Prima meliputi jalur distribusi yang lebih efisien. Akuisisi ini meningkatkan efisiensi distribusi produk dari Indofood. Lalu selanjutnya terdapat jaringan distribusi yang lebih luas, di mana PT Indomarko Adi Prima memiliki jaringan yang mencakup hampir seluruh Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, sinergi baik. Terdapat sinergi antara Indofood sebagai produsen dan Indomarko sebagai distributor, yang dapat meningkatkan efisiensi dan penetrasi pasar. Selanjutnya yang terakhir yakni penguasaan pasar. Akuisisi ini membantu Indofood menguasai pangsa pasar yang lebih besar di Indonesia. Selanjutnya, untuk studi kasus akuisisi yang gagal, kami mengambil dari jurnal dengan judul Analisis Perbandingan Nilai Entitas, Kinerja Keuangan, dan Portfolio Force Analysis perusahaan pengakuisisi sebelum dan sesudah akuisisi. Studi kasus akuisisi PT Holcim Indonesia Tbk oleh PT Semen Indonesia atau Persero Tbk. Faktor kegagalan akuisisi PT Holcim Indonesia Tbk oleh PT Semen Indonesia atau Persero Tbk meliputi penurunan likuiditas, di mana perusahaan mengalami kesulitan untuk melunasi hutang dan kebutuhan modal kerja. Lalu yang kedua, terjadi peningkatan beban keuangan, yakni beban keuangan yang semakin meningkat dan mempengaruhi kemampuan dalam menghasilkan keuntungan. Lalu yang ketiga, penurunan efisiensi pengelolaan sumber daya. Hal ini berdampak negatif pada kinerja operasional. Selanjutnya, menurunnya kemampuan menghasilkan keuntungan, di mana laba usaha dan laba bersih terpengaruh meskipun penjualan semakin meningkat. Lalu, selanjutnya terdapat kesimpulan studi kasus. Pada studi kasus akuisisi sukses,
PT Indofood sukses makmur terhadap PT Indomarko Adiprima menunjukkan bahwa integrasi vertikal meningkatkan efisiensi distribusi, kendali atas distribusi nasional, dan kinerja perusahaan. Akuisisi ini memperluas pangsa pasar dan memperkuat posisi di industri makanan olahan. Mematuhi aspek hukum dan regulasi juga sangat penting. Nah, akuisisi ini juga bisa menjadi strategi kompetitif dalam menghadapi persaingan bisnis dan menciptakan posisi pasar yang lebih menguntungkan. Untuk kesimpulan dari studi kasus akuisisi gagal, yakni studi kasus akuisisi PT Holcim Indonesia Tbk oleh PT Semen Indonesia atau Persero Tbk, menunjukkan pentingnya memperhatikan likuiditas perusahaan dan mengelola beban keuangan tambahan agar tidak mengurangi profitabilitas. Peningkatan efisiensi operasional dan fokus pada kemampuan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat diperlukan. Maka perlu dilakukan evaluasi jangka panjang dampak akuisisi sangat penting untuk memahami konsekuensi terhadap kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.